Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga sudah selesainya laporan hasil praktikum simulasi software PESIM variabel tegangan dan frekuensi pada motor induksi. Ini dosen pengampu Ibu Audetina dan saya sendiri Sulaiman. Ini adalah daftar isinya seperti ini untuk laporannya. Kemudian juga ada tujuan teori dasarnya dari pengertian motor listrik industri 3 pas, prinsip kerjanya, ada persamaan 1 sampai persamaan 9 untuk menghitung daya dan efisiensi motor. Oke, dilanjut. Gambar rangkaian praktikumnya seperti ini sudah kita buat, yaitu pada power input 380 volt AC 50 Hz dan masing-masing dibuat IR, IS dan IT, dan ini tegangan inputnya juga diberikan pada R dan S, dan juga diberikan alat ukur daya dan juga diberikan alat ukur Cosby-meter, dan ini adalah motor induksinya. Dan ini juga ada sensor kecepatan, sensor torsi, dan di sebelah paling kanan adalah mechanical load gitu. Dan ini adalah tabel letak komponennya pada PESIM nanti ya. Kalau untuk power input 3 pas katakanlah ya, nomor 1 ini ya, untuk mencarinya di sini klik search, nanti ada voltage, kemudian cari 3 pas sign, kemudian di drag and drop pada rangkaian kerja seperti ini, kemudian disambung-sambung seperti ini sampai dia jadi rangkaian seperti ini gitu. Jadi ini bisa diperhatikan nanti ya. Kemudian lanjut, di sini saya akan memaparkan tentang yang praktikum yang B ya, tentang mengubah-ubah frekuensi input motor induksi. Pada tegangan inputnya dibuat konstan 380 volt. Frekuensi inilah yang kita rubah-rubah, dan juga torsi dibuat konstan ya, 1 semua. Nah, nanti yang akan kita cari IR, IS, IT, kecepatan, daya, dan Cosby. Ini adalah hasil yang sudah saya hitung seperti ini, yang didapatkan dari PESIM software tadi ya. Oke, dan ini adalah grafik, dan selanjutnya sampai ke kesimpulan. Oke, dan ini lampirannya. Baik, kita masuk ke software PESIM-nya. Seperti ini ya rangkaiannya. Kita lihat satu persatu. Untuk power input di sini parameter yang diisi hanya 380, dan ini yang dirubah-rubah, yang lainnya tetap mengikuti dari software itu sendiri, default setting ya. Kemudian ini kan hanya alat ukur aja, tinggal dikasih nama IR atau IS tergantung pada posisinya. Ini IS, katakan kita ganti IS gitu ya. Ini IT juga sama ya, kita ganti namanya. Nah, ini jangan lupa diklik supaya nongol di displaynya nanti seperti ini. Kemudian ada juga tegangan input pada pasa R dan S, di sini PIN, di sini juga dicentang ya. Diklik supaya timbul di sini. Dan ini juga ada pengukuran daya
yang kita pakai yang watt ya, daya. Tapi di sini satuannya saya bikin kilowatt. KWH nggak perlu dibuat karena tidak ada di dalam ininya, praktikumnya tadi. Kemudian ini OSPI ya, parameternya seperti ini. Kalau dilihat ya, yang diisi operating frekuensi 50, cut off-nya 10. Ini yang lainnya tetap mengikuti default setting ya. Ini juga sama, sudah default settingnya seperti ini, hanya mengganti ini saja. Kemudian untuk induction motor sama, kita mengikuti default settingnya M1 ya. Semuanya ini nggak perlu diganti lagi. Dan ini adalah motor yang untuk jumlah kutubnya 6, yaitu squirrel cage induction mesin ya. Kemudian di sini ada sensor ya, sensor kecepatan. Sini parameter yang ngikutin default setting. Ini displaynya kita tulis kecepatan, jangan lupa displaynya ini dicentang agar timbul tulisannya ini kecepatan. Ini juga torsi ya, sama mengikuti default settingnya software itu. Kemudian ini adalah displaynya untuk nanti yang hasil dari sensor diukur tadi ya, torsi dikasih nama, dan displaynya jangan lupa dicentang. Ini dicentang. Oke. Kemudian yang belah kanan ini, paling kanan adalah mechanical load ya, yang general. Di sini default settingnya seperti ini. Jadi yang dicentang ini sama ini. Gitu. Oke, sebelum kita simulasi, kita klik simulation control seperti ini. Nah, ini untuk time stepnya, kebetulan di laptop saya seperti ini, hasilnya 0,003125. Biasanya 7 digit di belakang koma ini. Kemudian total time-nya di sini 2 gitu. Yang lainnya di default setting. Oke, kita lanjut ke run PESIM simulation atau menekan F8 pada laptop atau komputer masing-masing. Kalau di sini saya menekan di sini saja. Kita mulai, dan di sini ada pop-up ya. Simulation is complete, run SimView to display the waveform. Oke, run SimView aja diklik. Dan ada juga warning di sini. Nah, ini nggak perlu khawatir ya, klik OK saja. Nah, di sini ada data-data yang tadi harus kita masukkan supaya nanti akan ada gelombang dan hasil parameternya. IR, IS, IT yang kita akan masukkan. Dan untuk merubah warnanya, IR katakanlah merah, biru. Di sini IT kita rubah, anggap yang bisa kelihatan terang gitu ya, kelihatan gelap jadi nggak silau di mata. Boleh dengan warna hijau ini. Oke, klik OK saja. Nah, akan timbul seperti ini. Gitu. Oke, lanjut ke parameter selanjutnya, yaitu dengan OSPI. Jika ingin merubah warna ya, klik di sini saja. Katakanlah saya tetap warna merah, ya udah. Oke, lanjut. Kemudian di sini daya kemasukan, jangan lupa dirubah warnanya, katakanlah warna biru. Oke. Kemudian masukkan lagi kecepatan, kurvanya jangan lupa dirubah, anggaplah warna ungu.
gitu. Oke. Klik oke. Nah, di sini sudah kelihatan hasil gelombangnya. Kemudian kita klik RMS untuk melihat hasil dari gelombang itu. RMS ini adalah root mean square ya. Nilai yang dari gelombang ini dirata-ratakan dan diakar gitu. Ini hasilnya IR, IS, IT, cospi, daya, dan kecepatan. Di sini kalau kita lihat IR-nya 112 ampere, IS-nya 114, IT-nya 103 gitu ya. Kemudian untuk cospi di sini bisa kita lihat sekitar 0,2938 gitu. Terus daya di sini 3,6488 dikali 10 pangkat 4, atau ini kita bisa ambil aja belakang koma ini diambil 4 ya, jadi 6488 berarti 36.488,673 gitu. Terus kecepatannya di sini adalah 1,9768 sekian dikali 10 pangkat 2 berarti 197,68 gitu. Oke, ini gelombang ini bisa kita copy ke suatu laporan gitu ya, dengan mengklik edit, copy to clipboard. Sini ada bitmap, klik. Nah, di sini ada Excel. Kita harus punya Excel dulu sebenarnya kawan-kawan. Anggaplah di sini saya sudah siapkan. Ini kita copy, paste aja di sini, klik paste. Nah, timbul di sini. Agar apa? Agar data-data tadi yang kita lakukan percobaan 10 Hz, 20 Hz sampai 50 nanti terdata di sini gitu. Kemudian kita ambil lagi yang ininya, RMS value-nya. Kalau saya menggunakan screenshot ya, screenshot, kebetulan pakai screenshot screen hunter. Oke, ini kita screenshot saja yang ininya saja. Oke, nanti sudah timbul di sini. Ini kita copy, ini kita copy ke Excel tadi ya yang kita simpan. Oke, sini ya. Oke, anggaplah kita nanti kasih tanda di sini ya. Anggap ini percobaan yang 10 Hz ya. Kita tandain. Oke, kita kotakin aja supaya nanti untuk selanjutnya untuk percobaan 20 Hz sampai 50 Hz ya kita buat aja sini di bawahnya nanti 20 Hz gitu katakan. Caranya ya seperti tadi, seperti yang mengukur 10 Hz ini gitu ya. Ini kan 10 Hz kan tadi kan kita percobaannya ya, benar. Nanti ini tinggal ganti aja, kalau mau 20 ya kita ganti 20 gitu kan. Nah, untuk simulasinya kayak tadi seperti yang 10 Hz tadi ya. Oke, kembali lagi ke tadi hasilnya nanti seperti ini. Kita bisa lihat di sini kita uji dulu apa benar nggak ini kecepatannya, kan 197,68 ya untuk 10 Hz. Nah, di sini kita coba rumusnya kan NS sama dengan 120 F per P gitu ya. Oke, kita coba sama dengan 120 dikali frekuensinya 10 dibagi jumlah kutub yang tadi di induction motor kan 6 kan. Nah,
Ini 200. Jadi kecepatan sinkronnya 200 rpm. Nah, untuk kecepatan rotornya di sini 197 kan. 197,683 gitu. Kalau untuk kurang lebihnya seperti itu. Jadi secara teoritis sudah benar gitu ya. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan juga. Oh, ini yang sudah jadi yang untuk laporan saya yang sudah jadi. Seperti ini nanti jadinya. Jadi data-data ini IRIS, IT, kecepatan, daya, ya, sampai Kospi ini ya, saya tandain kuning dan Kospi ini didapatkan dari yang tadi. Nah, hasil-hasil ini IRIS, T, kecepatan, Kospi, daya gitu kan. Oke. Nah, ini ditandain 10 Hz gitu ya, 20 Hz, terus 30 sampai ke 50. Nah, ini. Nah, daya ini setelah jadi, maka kita akan buat ininya, analisa grafik gitu. Nah, ini buat grafik. Nah, ini udah ada tandanya nih, warna biru inilah. Ini yang kita masukkan data ini, kita masukkan, kita blok aja, ntar jadi begini. Ya, ini seri 1 misalkan 380 untuk 10 Hz, terus ke sini RST-nya ketemu, kecepatannya ketemu, terus daya ketemu sampai Kospi. Terus nanti warna merah ini series 2 ini terus 20 sampai 50 ya warna biru. Nah, ini ketemunya begini kurvanya seperti ini. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.